Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Adanya istilah Nur Muhammad di abad ke-6 Masehi, sedangkan di kitab suci Injil sudah digambarkan yang serupa walau kalimatnya tidak sama, akan tetapi secara makna serupa dan sama persis. Itu pun bagi yang percaya atau yang beriman. Bila yang dicari hanya perbedaannya saja, tentu yang didapati perbedaannya karena kalimatnya berbeda dan perlu pemahaman dengan bahasa kias atau ta'wil. Pemahaman Nur Muhammad adalah yang paling pertama diciptakan atau yang disebut awal kejadian itu Nur Muhammad. Yang dijadikan itu disebut barang anyar atau baru atau makhluk. Yang menciptakan disebut Tuhan pencipta semua dalil yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur Muhammad dengan azatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib berbeda dalam memahaminya dan dijelaskan di sifat 20 yang nomor 4 mukhalafatul lil kawadisi. Akan tetapi banyak guru atau ustadz yang mengajarkan sifat wajib 20 untuk bagi yang memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selisihi atau ingkari sifat mukhalafatul lil kawadisi dan memahami Allah itu hanya nama saja, bahkan berani mengatakan bila masih ada yang dimakrifati belum benar syahadatnya, seolah-olah baginda Nabi Muhammad SAW mereka bilang dusta. Dan memahami kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyul azim, mereka telan mentah-mentah karena hanya iman sisi ayat ketuhanan Tuhan dekat, lebih dekat dari urat nadi. Ingkar sisi ayat Tuhan bersemayam di atas ars. Andai benar pemahaman mereka, tentu sisi ayat Tuhan bersemayam di atas ars ditiadakan, atau juga yang sebaliknya, karena kedua sisi ayat itu wajib diimaninya dan dipahami. Dan pahami ars itu sebagai pembatas antara makhluk dengan dia, dan pahami maha suci itu artinya apa, maha kekal itu artinya apa, maha menyempitkan itu artinya apa, dan pahami mengapa maha dekat atau menyatu dan maha atas tidak disebutkan di sifatnya. Ada yang memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Nur Muhammad. Nur Muhammad mengembang menjadi Ahmad, dan si Ahmad dipahami kalam qadim. Ada juga yang memahami Nur Muhammad, Nabi Muhammad, ruhnya dan Tuhannya dipahami jadi satu kesatuan dalam dirinya secara lahir batin. Banyak pula yang memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti makhluk bisa berkembang, bertambah atau sebaliknya. Misalnya Nur Muhammad dari nurnya Allah dikira masih zatnya Allah karena dari nurnya Allah, padahal zatnya maha kekal, karena mereka gagal memahami arti dari maha dan mengira sifatnya sama dengan makhluknya. Sifatnya antara makhluk dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda 180 derajat. Kalau di kitab Injil atau yang disebut Alkitab dijelaskan awal kejadian itu firman secara kiasannya, semua firman itu disebut dalil, sedangkan yang disebut dalil itu langit bumi beserta semua isinya atau semua alam semesta beserta semua isinya, sedangkan Alkitabnya secara kiasannya
yang disebut kalam qadim. Secara pengertiannya, semua ayat itu pasti membutuhkan kitab sucinya. Kalau dikembangkan secara kiasannya, semua dalil pasti membutuhkan kalam qadim, atau semua makhluk pasti membutuhkan Tuhannya yang menciptakan, atau yang disebut dalil. Kalau tidak ada yang menciptakan, dalil pasti tidak ada. Untuk memahami pencipta, semua dalil wajib berpegangan dengan seruan ayat Al-Quran dan memahami semua ayat ketuhanan. Dan sebagai umat Islam wajib iman keseluruhan ayat Al-Quran, apalagi untuk memahami ayatnya. Bila ingkar sisi ayat, pasti yang dipuja hanya berhala atas prasangkanya sendiri atau prasangkanya gurunya. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.